Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Lebur Sukma. Sebuah perjanjian tetaplah menjadi sebuah perjanjian, hingga Sukma harus dileburkan episode kedua. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Ya, ayah, panggil Dinda saat sudah mendekat ke arah bapaknya. Tidak ada jawaban. Laki-laki itu tetap saja bergeming. Dak! Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Jelas sekali telinganya menangkap ada benda yang jatuh. Buru-buru, Dinda merapihkan selimut yang dikenakan bapaknya dan berjalan keluar kamar. Gelap, semua nampak tenang dan sunyi. Bahkan saat Dinda mencari sumber kegaduhan, dia tidak mendapati apapun yang janggal. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya. Menghela napas, Dinda berniat kembali ke kamarnya. Dia berpikir mungkin karena terlalu lelah dan banyak pikiran yang membuat seluruh inderanya mengalami halusinasi. Pagi sudah tiba. Suara kokok ayam yang saling bersahutan membuat Dinda terbangun. Matanya menatap ke atas, pikirannya kembali melayang ketika kesadaran muncul di mana Dinda berada saat ini. Seharusnya dia merasa benci dengan bapaknya, dengan keluarga Sukmaji, tapi kenapa ada dorongan untuk tetap berada di sini? Seolah rumah ini memberikan daya tarik yang kuat untuk tetap tinggal, untuk mengerti dan mencari tahu. Sekali lagi rasa penasaran Dinda membuncah. Ingin dia mencari tahu segala bentuk misteri tentang kehidupannya, masa lalunya. Pagi, Bo. Sapa Dinda saat mendapati Bom Marni yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Pagi, Non. Ujar Bom Marni. Dinda mendecakkan lidahnya. Kan sudah aku bilang, Bo. Panggil saya dengan nama saja, tanpa embel-embel, Non. Ucap Dinda sebal. Berjalan Dinda. Dinda langsung mencoba untuk membantu Bom Marni. Sudah, biar Bos saja. Dinda tunggu di meja, Bo bikinin teh atau kopi. Ucap Bom Marni yang melihat Dinda sudah memakai celemek dan mencari bahan-bahan di kulkas. Gak apa-apa, Bo. Di panti saya sudah biasa seperti ini. Justru malah aneh kalau cuma liatin Bom Marni masak. Ujar Dinda yang tidak mengindahkan permintaan Bom Marni. Sejenak Bom Marni melihat ke arah Dinda. Matanya berkaca-kaca. Hingga saat Dinda menyadari, dirinya tengah ditatap dan memalingkan kepalanya ke arah Bom Marni. Buru-buru, wanita tua itu menunduk berpura-pura sedang melakukan sesuatu. Saya pengen tahu, seperti apa keluarga ini, Bo? Ucap Dinda. Bo, udah lama kan kerja di sini? Sudah, Din. Semenjak Pak Ahmad masih kecil, Simbo sudah ikut bapak dan kakekmu di sini. Jawab Simbo. Belum sempat Dinda bertanya lebih. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka. Menoleh, ternyata Pak Kusno yang baru saja masuk dari arah taman belakang. Non, kok malah bantuin Simbo? Ucap Pak Kusno heran saat melihat Dinda tengah sibuk di depan kompor. Bo, tolong kasih tahu Pak Kusno, kalau manggil saya itu gimana?
kata Dinda sambil memonyongkan bibirnya. Dia benar-benar risih dengan panggilan yang diucapkan Bok Marni dan juga Pak Kusno. Melihat itu, Bok Marni tersenyum dan segera memberitahu suaminya. Wah, saya tidak berani, Non. Kalau Bapak tahu, bisa dimarahin saya, ujar Pak Kusno. Entah itu adalah nada bercandaan atau sebuah keseriusan, Dinda tidak peduli. Dinda membalikkan badannya. Tatapannya lurus ke arah Pak Kusno yang justru malah terlihat menunduk. Bahkan raut muka Bok Marni juga terlihat khawatir jika Dinda meledak marah. Walau dia belum tahu sifat Dinda, tapi rasa khawatir itu tiba-tiba saja muncul di dalam batinnya. Kalau ayah sudah bangun dan dia marah-marah karena anaknya tidak ingin dispesialkan, bilang saja sama saya, ucap Dinda lantang. Pak Kusno tertegun. Sepersekian detik, dia melihat bayangan Sukmaji di mata Dinda. Tidak mau membuat keributan, Pak Kusno segera meminta izin untuk mengecek kondisi Ahmad. Emang dia tidak pernah bangun ya, Bo? Tanya Dinda yang sudah tidak bisa menahan diri. Bok Marni bingung saat Dinda mengatakan dia. Ayah maksud Dinda, kata Dinda yang langsung paham dengan kebingungan Bok Marni. Bangun, Kondin. Cuma di waktu-waktu tertentu saja Bapak bisa tertidur lama. Bahkan dulu pernah Bapak nggak bangun-bangun selama seminggu. Sampai Pak Hamdan mesti kasih infus ke Bapak, jawab Bok Marni. Dinda hanya mangguk-mangguk saja. Sejenak dia ingin menceritakan apa yang dialaminya. Saat bapaknya mengucapkan kalimat yang menurut Dinda sedikit aneh, dan juga wanita dengan baju putih yang sudah dia lihat 3 kali dalam sehari. Namun, dia urungkan. Tidak mau terlalu gegabah, toh dia juga belum terlalu kenal dengan Bok Marni dan juga Pak Kusno. Non, Bapak sudah bangun, ucap Pak Kusno saat masuk ke dapur. Badan Dinda seketika menegang. Ada perasaan ingin segera menemui bapaknya, tapi dia juga ingin segera pergi dari tempat ini. Perasaannya benar-benar tidak menentu. Pak Kusno sudah memberitahu ayah kalau Dinda sudah di sini? Tanya Dinda. Belum, Din. Bapak masih belum tahu, jawab Pak Kusno sambil menggelengkan kepalanya. Biar nanti saja saya yang bilang langsung. Boleh saya minta tolong? Tanya Dinda sekali lagi. Pak Kusno hanya mengangguk. Buru-buru Dinda beranjak pergi ke kamarnya. Tolong berikan saya rokok ya, Pak, ujar Dinda sambil menyerahkan selembar uang kepada Pak Kusno dan kembali duduk di ruang makan, yang mendapat tatapan dan mulut melongo dari Bok Marni dan juga Pak Kusno. Mereka tidak tahu kalau Dinda seorang perokok. Sudah beberapa waktu Dinda duduk termenung. Sudah beberapa batang rokok pula dia hisap. Sebenarnya dia bukan seorang perokok, tapi Dinda ingat dengan perkataan laki-laki itu. Kalau masih lagi pusing, banyak pikiran yang larinya ya ke rokok, kenangnya. Seketika Dinda merasa rindu dengan laki-laki konyol yang menyebalkan itu. Din, sapa Pak Kusno takut-takut. Dinda menolehkan kepalanya. Sini Pak, duduk sama saya, ujar Dinda. Saya nggak tahu kalau Dinda perokok, kata Pak Kusno. Mendengar itu justru Dinda tersenyum dan menggeser bungkusan rokok dan korek api ke arah Pak Kusno. Bapak ngerokok kan? Kata Dinda yang kembali menoleh ke arah taman mawar di depannya. Sungkan untuk menolak, akhirnya Pak Kusno mengambil 1 batang dan membakarnya. Lama mereka terdiam, terbenam dalam pikiran masing-masing. Pak Kusno suka wayangan? Tanya Dinda. Suka, Din. Dulu Pak Sukmaji sering mengajak saya pergi lihat wayangan. Oh, pantas. Semalam saya mendengar suara wayang, Pak, kata Dinda. Sejenak Pak Kusno terkesiap. Tubuhnya seperti menegang. Semalam?
Tanya Pak Kusno terbata. Iya, saya pikir ada acara wayang di sekitar sini. Soalnya suaranya jelas banget. Ujar Dinda. Pak Kusno sama sekali tidak menjawab. Raut wajahnya terlihat tegang. Kenapa, Pak? Tanya Dinda yang heran melihat reaksi Pak Kusno. Nggak apa-apa, Din. Iya, semalam ada acara wayangan di kampung. Kedengarannya ya sampai rumah. Tanya Pak Kusno. Dinda tersenyum. Dia tahu persis Pak Kusno sedang berbohong. Jelas sekali, kemarin suara dalang wayangnya itu berasal dari dalam kamar bapaknya. Saya mau ketemu ayah dulu ya, Pak. Ucap Dinda, sambil beranjak meninggalkan Pak Kusno yang masih terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sarapan buat ayah, Bo? Tanya Dinda saat melihat Bomarni tengah memegang nampan yang berisikan makanan. Iya, Din, buat bapak. Barusan minta dibawain makanan. Ayah gak ada penyakit jantung kan, Bo? Kembali Dinda bertanya. Bomarni hanya menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan Dinda. Biar saya saja yang bawa, kata Dinda yang langsung saja mengambil nampan dari tangan Bomarni. Jantung Dinda berdebar dengan keras. Bahkan rasanya telinganya juga mendengar detak jantungnya sendiri. Dinda tengah berhenti di depan pintu kamar bapaknya, menghela napas. Sejurus kemudian, Dinda mengetuk pintu kayu yang ada di depannya. Ya, Bo, masuk. Seketika jantung Dinda berdesir. Untuk pertama kalinya, dia mendengar suara bapaknya secara sadar. Perlahan, Dinda mendorong pintu kayu dan segera masuk ke dalam kamar. Kini dia bisa melihat dengan jelas. Ahmad Sukmaji tengah duduk bersandar di atas kasurnya. Mata Dinda memanas, ingin rasanya menghambur ke dalam pelukan orang yang sudah membuangnya. Ajeng, ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah berjalan mendekat ke arahnya. Bukan, kamu bukan Ajeng. Bo Marni. Teriak Ahmad lantang. Tidak merasa terganggu dengan teriakan bapaknya. Dinda terus saja melangkah dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Dinda mendengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh memasuki kamar bapaknya. Dia tidak tahu langkah kaki itu milik Bomarni dan Pak Kusno. Bo, siapa dia? Ucap Ahmad sambil menunjuk Dinda menggunakan dagunya. Dinda tersenyum. Terus saja dia melihat laki-laki yang memiliki rahang tegas dan juga tatapan yang tajam. Kenapa Bomarni bawa masuk orang sembarangan? Bentak Ahmad. Bomarni tidak menjawab. Matanya sesekali mengarah ke Dinda, mencoba untuk berinteraksi dengannya. Namun, tatapan Dinda masih terus tertuju pada bapaknya. Saya mau bicara berdua, Bo. Ucap Dinda tegas, tanpa menoleh ke arah Bomarni yang masih dia mematung. Tidak berani menolak, Bomarni hanya mengiyakan dan segera menutup pintu kamar. Ahmad kebingungan. Belum pernah sekalipun Marni membantah ucapannya. Siapa kamu? Ucap Ahmad. Sebentar, kata Dinda yang langsung menaruh nampan di meja dan segera beranjak keluar ruangan. Beberapa saat kemudian Dinda kembali ke kamar bapaknya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menaruh 2 foto usang di pangkuan Ahmad. Maaf, saya lupa. Ucap Dinda sambil mengambil foto itu dan memperlihatkan kepada Ahmad. Dia lupa kalau bapaknya tidak bisa menggerakkan tangannya. Kamu tahu ini siapa? Ucap Dinda saat menunjukkan foto saat dirinya masih bayi. Tidak menjawab, justru Ahmad terlihat sendu dan air matanya mulai berlinang. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Tanya Ahmad parau. Satu dari panti asuhan, satu dari Pak Hamdan.
kata Dinda datar. Seketika Ahmad menolehkan kepalanya. Tidak, Ajeng selalu bilang kalau anakku sudah mati, ujar Ahmad yang mulai terlihat kebingungan. Kalau begitu, tanyakan pada istrimu, kenapa dia sampai tega membuang anaknya di panti asuhan? Ucap Dinda dengan napas memburu. Amarahnya mulai bangkit. Dinda, kata Ahmad lirih. Suasana hening. Bahkan Dinda tidak menjawab panggilan bapaknya. Brak. Tiba-tiba saja jendela kayu terbuka dengan keras. Angin mulai masuk ke dalam kamar. Sontak, mereka berdua memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Sepintas mereka melihat seorang perempuan tengah berjalan melewati kamar tidur bapaknya. Pergi Nung, kamu tidak boleh ada di sini, ucap Ahmad panik, masih memandangi jendela kamarnya. Sedang Dinda yang masih syok dengan apa yang dia lihat, langsung berpaling ke arah Ahmad. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sebegitu tidak menginginkan dirinya. Tapi Dinda bergeming. Dia masih saja menatap Ahmad. Kenapa aku tidak begitu kau inginkan? Rasa sakit hati di Dinda bertambah berkali-kali lipat saat mengucapkan kalimat itu. Air matanya menetes, darahnya berdesir. Emosinya memuncak, sedang Ahmad terus saja menggelengkan kepalanya. Jawab, bentak Dinda keras. 20 tahun saya tersiksa. 20 tahun tidak ada seorang pun yang mencari saya. Kenapa kalian begitu jahat? Jerit Dinda. Ahmad terdiam. Dia terus saja menggelengkan kepalanya. Dinda menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi. Napasnya tersenggal-senggal, bercampur dengan isakan tangis. Baik, saya akan pergi, ucap Dinda berdiri sambil mengusap air matanya. Tunggu, ayah mau bicara sama Hamdan. Dinda berhenti melangkah. Tenangkan dirimu. Setelah ayah bicara dengan Hamdan, ayah ingin bicara dengan anak ayah, ucap Ahmad. Dinda menatap lekat-lekat mata bapaknya. Tidak menjawab, Dinda hanya mengangguk dan berjalan keluar kamar. Berjalan ke arah dapur. Dinda mendapati Pak Kusno dan Bo Marni tengah duduk dengan raut wajah khawatir. Dia minta untuk bicara dengan Pak Hamdan, ucap Dinda yang langsung saja lanjut berjalan ke arah taman belakang. Sudah beberapa waktu Dinda diam termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia hisap. Kalau kamu tahu aku merokok, pasti bakal bawel setengah mati, Mas. Kata Dinda sambil terkekeh. Boleh sih Mbak duduk? Ucap Bo Marni yang sudah ada di samping Dinda. Boleh, Bo. Kata Dinda yang masih saja mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Mbok tahu, pasti berat buat Dinda. Tapi si Mbok juga tahu betapa tersiksanya Bu Ajeng dan Pak Ahmad dengan semua ini. Dinda termenung mendengar ucapan Bo Marni. Saya tidak tahu mereka tersiksa atau tidak. Bahkan tadi saat dia tahu siapa saya, orang itu langsung meminta saya untuk pergi, ujar Dinda. Keduanya terdiam. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi dengan semua yang ada di rumah, ucap Bo Marni terputus. Pak Hamdan tengah berdiri di dekat pintu dan memanggil Dinda. Rumah ini kenapa, Bo? Tanya Dinda. Tidak menjawab, Bo Marni justru tersenyum dan beranjak pergi. Saya sudah bicara dengan Ahmad. Maafkan dia. Dia tidak bermaksud untuk mengusirmu. Sekarang dia ingin bertemu denganmu, ucap Hamdan. Mudah bagi Pak Hamdan untuk mengucapkan hal seperti itu. Tapi tidak bagi Dinda. Tidak mau banyak berinteraksi,
segera Dinda pergi ke kamar bapaknya. "Ya, masuk," ucap Ahmad saat mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya. Dinda berjalan dengan langkah gontai. Wajahnya lesu, jantungnya pun tidak seperti saat pertama bertemu dengan Ahmad. Semua nampak biasa saja. "Tutup pintunya, Din. Ayah pengen bicara berdua sama kamu," pinta Ahmad. Klak, pintu tertutup. Dinda segera berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur bapaknya. Beberapa detik atau menit, Dinda tidak tahu. Keduanya sama-sama diam, melihat ke arah masing-masing. "Maafkan ayah, sudah meninggalkanmu selama ini," ucap Ahmad. Dinda menyeringai, tidak mudah untuk mengiyakan apa yang bapaknya ucapkan. "Ayah tahu kamu tersiksa. Tapi ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu masih hidup." "Kalau begitu, kenapa Pak Hamdan bisa sampai menemukan Dinda?" tanya Dinda, mencoba merangkai apa yang sedang dia pikirkan. Kalau memang bapaknya tidak tahu dia masih hidup, kenapa Pak Hamdan bisa sampai mencari tahu tentang keberadaan anak dari temannya yang sudah dianggap mati selama ini? Hamdan sudah menceritakan semuanya. Dia sengaja mencarimu saat mengetahui kalau kamu masih hidup. Selama ini, ayah tidak pernah tahu jurnal, bahkan foto-foto dirimu yang disimpan oleh Ajeng. Dan baru hari ini ayah melihatnya, ujar Ahmad. "Tapi kenapa ibu sampai tega membuang Dinda? Apa memang Dinda tidak diharapkan untuk dilahirkan?" Ahmad menggelengkan kepalanya keras-keras. "Percayalah, ibumu orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ayah temui. Salahkan ayahmu ini, yang tidak pernah bisa tegas sebagai kepala keluarga," kata Ahmad dengan ekspresi tersiksa di wajahnya. "Dinda masih belum mengerti?" ucap Dinda kebingungan. "Ayah tidak bisa bercerita banyak. Tapi yakinlah, ayah dan ibu selalu menginginkanmu, Dinda. Dulu, mungkin Ajeng yang berusaha untuk menyelamatkan. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Sekarang memang ayah yang harus benar-benar memutuskan ikatan dengan wanita itu," ujar Ahmad. "Maksudnya, wanita? Wanita siapa? Ikatan apa ya?" tanya Dinda kebingungan. Sekali lagi Ahmad menggelengkan kepalanya. "Percayalah dengan Pak Kusno dan Bu Marni. Mereka itu orang-orang yang baik. Dan satu lagi, kalau kamu melihat, mendengar sesuatu yang aneh pada waktu tengah malam, abaikan saja. Meski itu sebuah teriakan atau permintaan tolong dari ayah. Paham kan?" kata Ahmad dengan tatapan tajam dan dalam. Dinda terdiam. Dia benar-benar bingung dengan apa yang disampaikan bapaknya. Seolah ada satu misteri yang memang bersangkutan dengan dirinya dan juga rumah ini. "Maafkan ayah. Tadi ayah tidak bermaksud untuk mengusirmu," ujar Ahmad saat melihat Dinda masih diam termenung. Menghela napas, Dinda mencoba untuk melepaskan semua beban yang ada di hatinya. Meski semua masih membingungkan, akan tetapi sekarang, saat ini, salah satu impiannya sedari kecil sudah terwujud. Tersenyum, Dinda menganggukkan kepalanya. "Boleh ayah peluk anak gadis ayah?" tanya Ahmad takut-takut. Seolah dia sudah menahan kalimat itu semenjak Dinda masuk ke dalam kamarnya. Tidak menjawab, justru Dinda menggelengkan kepalanya. Kini nampak sekali raut wajah Ahmad yang penuh dengan kekecewaan. Dinda beranjak. Selama sepersekian detik,
Ahmad mengira kalau Dinda akan pergi meninggalkannya. Namun, tanpa disangka-sangka, justru malah Dinda bergerak merangkak naik ke atas kasur dan langsung memeluk Ahmad dari samping. "Biar Dinda yang peluk ayah saja. Kalau ayah yang peluk Dinda, takut butuh waktu lama," ucap Dinda terkekeh. Ahmad mengangguk-anggukkan kepalanya. Perasaannya benar-benar bahagia saat ini. "Ayah sejak kapan sakit seperti ini?" tanya Dinda yang masih saja menggelayut di lengan bapaknya. "Semenjak kematian ibumu. Kata dokter, karena depresi berat yang menyebabkan saraf-saraf di tubuh ayah tidak bekerja dengan semestinya. Tapi ayah tahu, bukan karena itu." Ahmad menghentikan kalimatnya. Dinda menunggu, penasaran dengan apa yang akan diucapkan oleh bapaknya. Namun setelah beberapa waktu, memang Ahmad tidak berniat melanjutkan perkataannya. "Apa ini berhubungan dengan hal gaib ya?" tanya Dinda, teringat dengan ucapan bapaknya tadi dan juga kejadian yang menimpanya semalam. Sekali lagi Ahmad tidak menjawab. Namun kepalanya mengangguk-anggukkan, menandakan kalau apa yang ditanyakan Dinda memang benar. "Mulai sekarang, ayah ikuti apa yang Dinda minta ya. Kalau tidak, Dinda akan pergi dari rumah ini sekarang juga." Mendengar ucapan Dinda, Ahmad mengerutkan dahinya, kemudian berujar, 20 tahun lebih, ayah tidak pernah diminta sesuatu sama anak ayah. Sekarang, apa saja kemauanmu, ayah akan turuti," ucap Ahmad tersenyum senang. "Wah, sepertinya kamu sudah mendapat pawang baru, Mad," ucap Hamdan dari arah saung saat melihat Ahmad duduk di kursi roda, berjalan ke arah taman. "Alhamdulillah, Bapak sudah mau keluar kamar," ucap Bos Sarmin yang melihat kehadiran Dinda dan Ahmad. Sedang Pak Kusno hanya tersenyum bahagia. "Memang sudah berapa lama ayah tidak keluar kamar?" tanya Dinda penasaran, menatap Bom Marni yang justru malah nampak ketakutan. "Dari semenjak Ajeng meninggal, Din, dan dia tidak mau berobat sama sekali," ucap Hamdan sedikit teriak dari arah saung. "Mulutmu kalau tidak bisa diam, akan kubuat tubuhmu sama lumpuhnya seperti kudan," sungut Ahmad karena jelas pasti omongan Hamdan akan memicu kemarahan Dinda. "Pak Hamdan, bisa minta tolong dicarikan terapi untuk ayah?" tanya Dinda saat tahu ternyata selama ini memang bapaknya tidak pernah mau berobat. "Nanti saya carikan," ucap Hamdan tersenyum. Sore itu mereka semua duduk di saung belakang rumah, membicarakan tentang masa lalu dan kehidupan Dinda. Semua nampak normal, dan mungkin itu sore terakhir dari tawa lepas yang muncul di bibir mereka. Semua masih terlihat abu-abu. Sebenarnya apa yang terjadi di rumahnya Pak Sumaji? Lalu siapa wanita yang selalu gentayangan itu? Dan apa maksudnya yang dikatakan oleh wanita tersebut? Menyuruh Dinda untuk pergi. Untuk itu, mari kita sama-sama menyibak misteri ini dalam cerita selanjutnya. Lebur Sukma. Sebuah perjanjian tetaplah menjadi perjanjian hingga Sukma harus dileburkan. Episode selanjutnya.